Pengalaman Kompak Perompak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Yohan ya di teras UMKM Loka Kito edisi Sabtu 20 Juni 2026 ya. Senang sekali kembali menemani di santai siang ya hari ini ya. Program ini bakal ngadirin kisah inspiratif nih para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan berinovasi untuk mengembangkan usahanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngangkat tema yang cukup menarik nih, itu meracik rasa membangun usaha, cerita ayam geprek Mas Hari, yang mana kuliner ini memang menjadi salah satu sektor usaha yang terus berkembang dan memiliki banyak peluang serta fans ya. Tapi di balik sebuah menu yang digemari pelanggan ya, pasti ada perjalanan panjang, tantangan serta strategi yang dijalankan oleh para pelaku usahanya. Nah, untuk berbagi cerita dan pengalaman tersebut sudah hadir bersama kita di studio Mas Muhammad Fauzi Asharia. Ya, Iya, Mas Hari kan panggilannya ya. iya Ya, benar. Mas Hari. Nah, ini pemilik usaha ayam geprek Mas Hari. Ini pertama kalinya Mas ke sini? Benar Mbak Yan. Pertama kalinya main ke RRI ya. Iya benar. Selamat datang. Iya, Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan inspirasi bersama pendengar Dolor di RRI Perompak Palembang ya. Mungkin kita langsung aja nih. Kita mungkin boleh kenalan dulu sama diceritain dikit dong tentang usahanya ini Mas. Tuh. oke. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Ashari. Sebenarnya biasa kalau teman-teman itu manggilnya Fauzi. Oh, Fauzi ya. Untuk panggilan hari itu sebenarnya panggilan keluarga. Oh, panggil keluarga. Iya, karena dulu tuh eh, teman-teman ketika sekolah itu lebih sering manggilnya tuh Fauzi. Jadi untuk namanya sendiri kenapa bukan ayam geprek Mas Fauzi kayak gitu? Kayaknya kurang kurang enak manggilnya kayak gitu. Dan dulu tuh sebenarnya tuh pengennya tuh biar teman-teman tuh nggak ngeh kalau ini punya saya kayak gitu. Oh, Nah, jadi dulu tuh masih sembunyi-sembunyi iya jualan ya. benar Pas kayak bukanya. gitu. Oh, jadi pakai nama yang panggilan keluarga. Iya, Dari panggilan panggilan keluarga. Tapi kalau sehari-hari panggilnya Fauzi ya, Mas ya. Sama ya namanya panggilan orang tua terutama itu kan bisa doa lah Iya. kayak gitu. Berkahnya juga ya. Iya, cari berkah. Tapi ngomong-ngomong ini kapan sih mulai usahanya? Mulai usahanya tuh tepatnya tuh setelah pandemi. Itu sekitar akhir 2021. Akhir 2021 ya. Iya. Itu baru mulai kan karena memang banyak di pandemi waktu itu banyak usaha yang jatuh. Nah, Mm-mm. dan sebenarnya emang ini usaha pertama atau ini usaha yang udah kedua, Sebenarnya ketiga gitu? sebenarnya udah beberapa kali usaha tapi nggak seanu ayam geprek ini ya, cuma kecil-kecilan aja lah sama 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 istri usaha kecil-kecilan. Nah kalau ini nih sebenarnya nih usaha yang nggak disengaja sih. Ini sebenarnya karena kami gagal di usaha sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh kami punya usaha namanya eh, kentang kito kayak gitu. Namanya Heeh. kentang kito. Jadi itu tuh kayak makanan sehat kayak gitu. Mm-mm. Makanan sehat, kentang panggang seperti itu. Nah, tapi kurang kurang berminat kayak gitu, kurang kurang laku. Dan karena kami sudah optimis kan hari itu kan, jadi kami tuh nyetok dulu kan pakai ini ya, rice bowl ini. Ya, Rasbo. Nah, pakai rice bowl ini, jadi kami sudah nyetok tuh per kardus gitu kan kami belanjanya biar lebih murah, biar ngepres budget gitu kan, biar lebih murah kalau kita belinya per kardus. Nah, akhirnya masih sisa banyak kan, kami berpikir kan, ini kayaknya kalau mau diterusin ini kita nggak bisa nih ngomong sama istri kan, kayaknya nggak bisa kalau tetap kentang ini, mungkin kita cari yang lain. Akhirnya kita kepikiran karena kami dulu kebetulan saya orang aslinya tuh Semarang. Mm-mm. Jadi dulu pernah sempat mudik ke Semarang tuh pernah nyobain ayam geprek. Mm-mm. Tapi ayam gepreknya tuh beda kayak ayam geprek di Palembang ini. Biasanya ayam gepreknya tuh kan utuh nih ayamnya nih. Ya. Utuh nggak dijadikan satu. Kalau ini kan dijadikan satu. Iya. Bahkan kadang orang tanya nih, Mas, sambelnya mana ya kayak gitu kan nggak kelihatan sambelnya Iya. padahal sambelnya udah jadi satu kayak gitu. Dibejek-bejek gitu. Iya, Ah. jadi kita modelnya tuh kalau buatnya tuh biar beda sama yang lain, kita buatnya tuh langsung ketika ada orang order, kita langsung eh, kita apa ya bahasa Palembangnya tuh langsung diperek kayak gitu ya. Langsung. Langsung diperek seperti kita buat gado-gado. Jadi ketika ketika orang order tuh bisa request tuh mau cabai berapa kayak gitu tuh. Jadi langsung kita order langsung kita perek, langsung kita jadikan satu sama
itunya sama ayamnya. sama ayamnya. Jadi Iya. langsung diulek, dicampur sama ayam langsung. Mm-mm. Karena kan kalau di Palembang orang tuh taunya ayam geprek tuh ya ayam crispy Iya, ayam. dikasih sambel Iya, bawang. benar. Tapi kalau aslinya yang dari Jawa tuh emang yang dicampur Mas ya. Iya, sebenarnya ayam geprek itu tuh kan dulu populernya tuh lebih di Jogja pertama kali itu kan di Jogja di seputaran kampus kalau nggak salah tuh. Nah, ya itu bentuknya dari awal kalau saya lihat di YouTube ya memang kayak gini. Memang dibuat Ya dibejek-bejek gitu, diulek gitu ya kan. kayak gado-gado dibuat di tempat perian yang besar itu dibecek-becek kayak gitu. Sedangkan ketika saya di sini kok sambelnya dipisah, kok ininya masih kok masih bentuk utuh ayam crispy, bahkan nggak digeprek. Memang ada beberapa digeprek, tapi itu kadang-kadang cuma dioles. Dan itu pun sambelnya sambel mateng, bukan sambel mentah. Kalau kita kan sambel mentah, cuma kita siram pakai minyak panas, kayak gitu. Jadi itu yang ngebedain ayam Iya. gepreknya Mas Hari sama ayam geprek yang banyak beredar saat ini. Iya, gitu. di Palembang Jadi kan terutama. ini bisa disebut berarti resepnya masih otentik dari Jawa ya, dari Jogja gitu ya. Berarti Iya, kami lebih kiblatnya ke sana. lebih ya pengen mengenalin sebenarnya itu ayam geprek itu kayak gini. Tapi nggak salah juga sih kalau misalkan orang mengklaim, oh ya sudah ayam geprek, ayam crispy dan ayam dan sambal yang terpisah ya nggak masalah kayak Iya. gitu kan. Kita cuma pengen beda dari yang lain kayak gitu. Dan ketika orang tanya, Mas sambalnya mana? Oh ini sudah di sini kayak gitu. Udah kita gitu. Bahkan kita kadang ngeliatin ini langsung diaduk sama sambalnya ayamnya seperti itu. Jadi itu ya. Nah, tapi yang jadi alasan dan motivasi awal buat milih usaha kuliner ayam geprek ini ada nggak Mas? Pasti mungkin ini template ya, hampir semua orang kalau misalkan milih kuliner terutama yang makanan pokok itu adalah biar apa ya, kita nyari usaha yang dia tuh nggak ada matinya gitu loh. Pasti orang dibutuhin kayak gitu lah, dibutuhin orang tuh pasti butuh makan kayak gitu kan. Dan ya kami namanya kami juga awam dalam dunia usaha kuliner, akhirnya ya milih yang gampang aja kayak gitu dan nggak pengen ribet yang stok kayak ini itu kayak gitu kan. Ya udah yang gampang aja, yang kita bisa pelajarin aja kayak gitu, yang mudah-mudah aja kayak gitu. Jadi awalnya milih usaha tuh karena orang pasti butuh nasi. Iya, Orang makan benar. nasi tiap hari. Bener. Terus ini resepnya mudah dikembangin gitu kan. Jadi gitu. Mau dikasih tambahan saus, ini kan ada yang varian saus barbecue, ada yang varian saus keju. Bahkan kami punya menu andalan yaitu adalah ayam geprek bakar. Oh, Kayak gitu. Jadi ayam geprek bakar itu bukan ayam geprek bukan ayam panggang bakar gitu bukan, tapi sama aja dia sama aja, tapi ketika setelah diaduk terus kita pakai torch kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih enak sih, lebih kebetulan yang cukup best seller yang ini sih, karena nggak ada di tempat lain. jadi ini jadi menu unggulan sekaligus yang paling laku ya. Iya benar. Ayam geprek bakar. Iya. Dan bisa diklaim ini kayak satu-satunya di Palembang. Mungkin ada di Palembang, tapi kalau di Palembang tuh biasanya dicelupin saus kemudian dipanggang seperti itu. Ya sih lebih ke ayam bakar pakai sambal. Gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ini di torch ya. Di torch. Tetap Dibakar. ayamnya ayam crispy yang kayak fried chicken itu kan, yang ayam crispy, yang ayam kriuk itu tetap dijadi ke satu, terus cuma ditambahin kecap, terus kemudian di torch. Gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang jadi menu unggulan di ayam geprek Mas Hari ini ya. Bener. Ayam geprek bakarnya. Iya. Tapi kalau ngomong ini kan variannya banyak nih Mas ya. Kalau harga apakah sama semua rata atau ada beda-beda dikit-dikit harganya? Beda dikit. Berapa tuh Kalau yang- misalkan kita harga yang paling murah itu kalau sudah pakai nasi itu di 13.000. Itu yang original. Yang original 13.000. 13.000. Terus kalau misalnya pakai saus keju Pakai saus itu 15.000, tinggal nambah 2.000. Kayak yang gitu. bakar? Yang bakar 15.000 juga. Oh, berarti range harga dari 13 sampai 15 saja. Sampai 17 sih. Kalau yang 17 itu dia ayam geprek bakar plus saus keju atau barbecue seperti itu. Oh, Itu baru gitu. 17. Jadi kalau misalnya ayam bakarnya ditambah saus lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi range harga dari 13 sampai 17 itu yang paling mahal. Iya. Ya. 13 sampai 17. Terus selain ada nasi dan ayam itu ada jualan apa lagi nih, Mas?
Kita sih kebetulan masih ini sih, masih cukup fokus ke ini dulu, ke ayam dulu. Tapi ada menu-menu yang kami tuh masih nyoba mau munculin nih, kayak misal tetap geprek, cuma kita mungkin lebih yang terjangkau, seperti tempe geprek kayak gitu. Ini kebetulan kayaknya kami bawa yang tempe geprek kayak gitu. Jadi tempe tetap dibuat kayak tempe digoreng biasa kayak gitu, dikasih, kita gorengnya kayak goreng ayam crispy, cuma dalamnya tempe aja kayak gitu. Tetap tempe pakai tepung, pakai yang apa, yang garing gitu ya. Iya, cuma terus prosesnya untuk mengolahnya tetap sama. Tetap sama, bedanya isiannya. Dan lebih murah Dan pastinya. lebih murah. Kalau tempe berapa tuh? Kalau tempe itu 10.000. 10.000. Iya. Oh, jadi menu termurah di ayam geprek Mas Hari ini 10.000 ya? Iya kalau tempe. Yang paling murah itu dari varian tempe, tapi kalau yang ayamnya yang paling murah 13.000 yang Iya. original. Dan kita ada 2 pilihan sih untuk nasi, atau satunya lagi pakai mie. Oh, bisa milih tuh. Bisa pakai Harga mie. sama? Harga sama. Harga sama. Tergantung dia mau pakai nasi atau pakai mie. Kadang orang tuh nggak pengen kenyang banget, dia pengen mie kayak gitu. Tetap harga sama, cuma bedanya yang satu pakai nasi, yang satu pakai mie kayak gitu aja. Selama Mas Hari jualan nih, yang kurang lebih dari 2021 sampai 2026 ini kurang lebih 5 tahun lebih ya. Iya. Itu kan pasti ada nih komplain-komplain atau kritik-kritik lah, atau misalnya Mas cabenya kurang pedas gitu. Pasti. Itu gimana tuh Mas Hari ngedevelop resepnya biar sesuai dengan selera Palembang? Karena kita tahu orang Palembang tuh kan doyannya pedas gurih. Iya. Sedangkan kalau yang dari Jawa tuh masih nggak terlalu pedas. Itu gimana? Kan kita kan ada, makanya itu kita nggak sama ratakan. Kalau misalkan ayam geprek pada umumnya di sini yang apa namanya, yang sambelnya udah dibungkusin itu, ya mau nggak mau kita harus itu kan, nggak ada level ibaratnya kan. Nah kalau kita itu bisa milih. Jadi ketika orang beli, orang bisa request, Mas cabenya 2 aja, atau Mas nggak usah pakai cabai sama sekali, atau Mas ekstra pedas ya cabenya 10 misalkan. Tetap harganya sama kayak Tetap sama? gitu. Iya. Walaupun misalnya ada yang tadi request cabai 10, itu tetap harganya disamain? Enggak? Iya sama. Soalnya kan ada beberapa di outlet itu kalau kita beli level yang ekstra pedas itu nambah harga gitu. Iya, memang kalau memang sudah ekstra, mungkin lebih dari 10 cabai, itu berarti ada charge tambahan. Ada charge tambahan Iya. itu ya. Kalau boleh tahu charge-nya berapa nih Mas? Kalau misalnya 2.000. cuma 2.000? Iya, 2.000. Itu yang udah extra pedas yang ada atas 10 cabai. Iya, mau cabenya sekilo tetap 2.000. Ya, rugi Mas. Iya. tapi beneran dimakan ya. Jangan dijual lagi cabenya. Itu abis itu jual sambal ya, juragan Iya. sambal. Makanya maksudnya yang masuk akal lah Iya, gitu. Jadi memang disesuaikan dengan selera pelanggan dan juga bisa request langsung. Dan itu Iya, pembuatannya misalnya aku pesen misal 3 nih Mas ya. Beda-beda nih levelnya. Mas aku yang satu ini mau level yang nggak pedas, ini yang pedas aja, ini yang ekstra pedas gitu. Bisa gitu. Bisa. Karena emang dibedain gitu Iya, ngurusnya. di online food juga kita bedain itunya, ada levelnya per levelnya kayak gitu. Oh Iya. gitu. Aku kira kayak sama gitu kan ya. Cuma ya satu jadi masakan gitu kan. Beda bisa. Karena itu ini dimasaknya satu persatu Mas. Iya, kecuali dia dia misalkan pesannya levelnya sama gitu. Oke, kita masak, kita pireknya jadi satu. Oke, tapi kalau misalkan dia yang ini misalnya cabenya 2, yang satu ekstra pedas, yang satu nggak pakai cabai, itu kan sudah beda kan. Nah itu akhirnya kita pisah-pisah. Oh gitu. Kayak Jadi gitu. ini kalau yang tidak terlalu suka pedas bisa dicoba ya. Terus inovasi terbaru itu kan yang tempe nih Mas. Setelah ada tempe nih, apakah bakal ada menu inovasi terbaru lagi yang direncanakan? Ada. Apa tuh? Kami lagi pengen buat yang sambal matah sih. Oh, Yang sambal matah, iya. Kami lagi nyoba-nyoba nih sambal matah. Kayaknya enak kayak gitu. Yang baru direncanakan itu sambal mata. Tapi aku tadi kan dengar ada yang saus ini, saus itu Mas. Ini udah berapa sih variannya kalau dihitung tuh kira-kira? Kalau variannya tuh ayam geprek original, ayam geprek saus barbeque, saus keju, kemudian ayam geprek bakar dan ayam geprek bakar yang dikasih saus juga. Iya. Kemudian tempe geprek. Terus ada lagi juga, ada telur juga kita. Telur diapain?
telur geprek juga. Telur geprek juga. Iya, telur digeprek. Jadi telur tuh kayak diorak-arik kayak gitu, terus Oh, dijadikan satu sama sambel. Tetap prosesnya sama kayak gitu. oh, oh. Dijadikan satu sama sambelnya. Habis itu ya seperti ayam Oh, oh, dan oh. harganya sama kayak yang ayam. Tapi kita ngasih telurnya tuh satu porsi itu dua butir. Oh, jadi dua ya. Iya, Dan harganya sama kayak ayam. Jadi sama kayak ayam. jadi kalau secara menu itu ada tiga, berarti ada tempe, ada ayam, Iya, ada telur. iya Tapi kalau sementara varian itu. rasanya itu bisa sampai kayak bisa sampai 5 nih ya. Iya, Original, saus barbecue, saus keju, bakar gitu kan. Sama tadi bakar saus gitu ya. iya benar. Gitu. Dan itu bisa berlaku untuk yang si tempe ataupun si ayam ataupun si telurnya. Mm-mm. Banyak juga Mas ya berarti Iya, ribet. Jualnya capek dah Mas kalau banyak menu kayak gini. lumayan lumayan. Kan beda-beda tuh beli itu gitu. Tapi Mas sejauh ini ya yang paling diminati kan si Ayam geprek bakar. ayam geprek bakar ini. Iya. Nah, terus ada nggak sih Mas yang komplain kok ayam geprek dibakar? Iya, pasti. Ada yang pernah Pasti, komplain. Gimana? iya. Komplainnya gimana Mas itu? Ya, dia tuh lebih komplainnya tuh kayak gini sih, karena ini kita nggak kelihatan sambelnya ya. Ah, ah, ah. Jadi mereka tuh lebih komplain, Kak, sambelnya kelupaan ya, kayak gitu kadang tuh. Oh, Kadang-kadang sampai di WA, Kak, sambelnya kelupaan. Padahal dia belum nyicip kalau itu tuh sudah udah pedas pedas. kayak Oh, gitu. oke. Jadi itu yang dikomplain Iya, karena memang lebih. ayam geprek Mas hari ini tampilannya tuh cenderung kurang mirip ya sama yang sering Iya, beredar. iya. Jadi emang beda gitu, Iya. emang beda. Jadi itu. Karena kan kami berpikir ayam geprek tuh banyak. Ah, ah. Cuma kalau kita ngikutin yang ada, ya kita nggak bakal dilirik orang nih. Makanya kita pengen cari yang beda aja, biar orang tuh bisa melirik kita kayak gitu kan. Tadi kan Mas Hari bilang katanya mau nambahin menu yang sambal mata. Iya, Kalau sambal ijo Mas, kan ada tuh yang tim cabai ijo gitu. Adakah di menu Mas Hari? nggak ada sih. Rencana ada nggak ditambahin? Kemungkinan kedepannya mungkin Iya, kita yang coba, cabai karena ijo. ya kita pasti riset dulu lah. Kita coba dulu, terutama kita cobain di keluarga dulu. Kami kebiasaan kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan mau ngeluarin menu baru, keluarga kita terutama ya keluarga yang entah sepupu entah itu, kita cobain di keluarga dulu, kita kasih dulu gimana responnya. Kalau misalkan oke banyak positifnya, ya sudah kita keluarin, kita coba jual kayak gitu. Gitu. Oh. Oke deh Mas, ya kita jeda dulu sejenak ya. Abis ini aku mau cek juga nih YouTube kita apakah ada yang nanya-nanya online. Jadi teman-teman dulur bisa tanya juga ya. Kalau misalnya kepo-kepo nih tentang usahanya Mas Hari, jualannya apa aja, boleh deh komen di YouTube kita di @pro4palembang atau bisa juga lewat WA di 0897 7884 884. Atau kalau misalnya pengen telepon nih, pengen ngomong langsung, boleh juga interaksi lewat telepon kita di 0711 351 656. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal nyambung lagi, kepo-kepo lagi soal usahanya Mas Ari yang ayam geprek ini ya. Tetap bersama kami.
88,4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi nih bersama Yohan dan Mas Hari ya, pemilik usaha ayam geprek Mas Hari. Nah, kali ini Mas kita udah ada yang nanya-nanya juga di YouTube kita nih katanya. Yang pertama nih dari Aurora Nur katanya, Mas tahan berapa lama sih kalau dimasukin kulkas? Kalau dimasukin kulkas ya? Iya, misalnya mau beli pagi misal, tapi mau makan malam gitu, berapa lama tuh? Eh, Atau misalnya dia mau nyetok mungkin. Sebenarnya kalau misalkan walaupun nggak dimasukin kulkas juga dia bisa tahan kok. Misalkan sampai 12 hari 12 jam juga tahan. 12 jam Tapi di suhu ruang ya? sebenarnya jangan dimasukin kulkas sih. Jangan Mbak, jangan masukin kulkas. Kenapa Ya, tuh? karena itu kan ya nasi ya, kalau dimasukin kulkas tuh jadi aneh ya. Siapa tahu mau nyetok Mas. Nanti Eh, dipanasin di microwave gitu. microwave. Iya, siapa tahu kan. You know, ya kan orangnya preferensi ya. terserah. Mungkin mengurangi gula di nasi mungkin Iya. gitu. Tapi Sebenarnya aman-aman aja. tapi kalau masuk kulkas bisa awet berhari nggak? Berhari nggak kira-kira? Atau jangan gitu? Disarankan jangan sih. Jangan ya. Kalau misalkan memang pengen belanja ayam geprek juga ya lebih enak dimakan pas hangat-hangat dan lebih fresh kayak gitu. Nah, daripada kita stok di kulkas atau kita mau makan nanti, ya mungkin boleh aja sih, tapi lebih nikmat lagi ketika dia Masih fresh, hangat ya, masih masih hangat. hangat gitu. Jadi sebaiknya sih ini preferensi tapi ya, Iya. lebih baik makan pas hangat, jangan Iya. dimasukin kulkas dulu. Itu dari Aurora. Terus ini ada dari Karnain Zulkar katanya, ngapa lebih pilih rice bowl daripada versi yang kayak nasi kotak? Oh Kan iya. mungkin katanya tadi kan mahal ya, Pak. Sebenarnya enggak sih Packagingnya ya. mungkin. Kalau rice bowl itu kan memang lebih mahal ya daripada styrofoam atau kertas Yang itu biasa. Makanya itu kemarin itu kan sebenarnya ini nih nggak sengaja kan, pemilihan rice bowl ini nggak sengaja. Tapi berhubung karena kan kemarin kan pertama kita kan jualan kentang, kita kasih wadah yang ini kan. Nah, setelah kami berhenti dari itu, tapi kan stoknya ini kan masih banyak nih, karena kami beli satu kardus kayak gitu kan, belinya nggak satuan kayak gini kan. Nah, akhirnya kami gunakan bahan yang ada. Nah, akhirnya dari situ pun ini bertahan. Kenapa? Karena di outlet kami yang pertama itu pasar kami adalah anak SMA. Oh, Kayak iya. gitu. Jadi belanja anak SMA tuh bisa pakai ini terus bisa dibawa ke kelas. Oh, gitu. Kayak gitu. Outlet pertama kami kan di depan SMA 10. Oh, sama 10 ya. Dan kami yang di simpang itu ya? Simpang iya itu. dan itu pas di seberang SMA 10. Oh, Kayak oke, gitu. oke. Dan kami memang kalau yang di SMA 10 itu enggak cuma menerima order dibungkus aja, nggak menerima makan di tempat karena outletnya kecil kan. Oke. Kayak gitu. Makanya ya udah, akhirnya kami karena ini cuma dibungkus aja dan kebetulan customer kami menerima kayak gitu, dan ini bisa jadi pembeda. Makanya itu tadi apa sih yang bisa buat beda kayak gitu kan dari ayam geprek yang lainnya kayak gitu kan, dan mungkin dilihat juga lebih enak dan rapi. Dan kemudian ketika ayam geprek kami itu kan sambelnya itu dikasih minyak panas ya. Nah, ketika kami taruh di atas kayak gini nih, kan nasinya di bawah nih. Iya. Jadi minyaknya itu meresap ke bawah itu kan. Jadi itu jadi enak kayak gitu. Nah, Jadi tambah lebih berbumbu rasanya. jadi campur kayak gitu, lebih enak kayak gitu. Oke, jadi kenapa pilih yang wadahnya mangkok daripada yang kotak karena itu Lebih simpel. lebih simpel juga dan sesuai kebutuhan juga ya. Iya, benar. Terus ada lagi yang nanya nih ya, kalau misalnya mau pesen untuk hajatan, ada diskon? Pastinya ada, pasti ada hitung-hitungannya, tergantung berapa kayak gitu, pasti ada. Tapi kalau misalnya mau pesen banyak tuh Mas, biar dapat diskon itu minimal berapa kita? Kita minimal 50. 50 baru nanti dikasih diskon lah ya. Iya, Tapi kalau misalnya kelipatan 50 Mas, misalnya kan 100 nih, apakah diskonnya nambah juga atau sama aja? Nanti bisa diomongin sih. Oh bisa ya, tergantung cincai kita. lah ya, cincai. Yang penting lah. deal dulu lah, Iya. pokoknya pesenannya deal dulu, diskon bisa lah pokoknya. Iya, pasti. Tuh. Terus ada lagi nih, ini mungkin baru buat Gaya mungkin baru bergabung ya katanya. Sekarang kan yang jual ayam geprek tuh banyak banget, bejibun. Apa nih yang bikin ayam geprek Mas Hari spesial dari yang lain nih? Ini tadi udah dijelasin sih Iya. sebenarnya, tapi boleh lah nih Mas dijelasin Boleh, lagi boleh, lah. boleh. Jadi buat siapa tadi, Mbak Gia ya? Gaya. Gia. Iya. Jadi kita ada
yang pembedanya ayam geprek biasa tuh kalau terutama di Palembang ya, terutama di Palembang itu misalkan kita beli ayam geprek tuh biasanya ayam crispy itu dan sambal mateng tuh, sambal mateng yang udah dipisah. Adapun misalkan sudah memang dia digeprek, tapi kadang sambalnya itu cuma dioles. Dan itu sambalnya sudah jadi tuh. Nah, sedangkan kita ketika ada orang beli, itu kita bisa request nih, customer bisa request cabenya berapa, jadi bisa sesuai keinginan customer dan kita langsung aduk dan itu sambalnya bisa kita aduk jadi satu sama ayamnya. Dan kita punya menu andalan kami lah, yaitu ayam geprek bakar kayak gitu. Jadi itu yang bedainnya karena dia memang benar-benar digeprek dan Benar-benar dicampur, dihancur, bukan dipisah ya. Nanti jauhan mereka dipisah. Terus ada lagi Mas yang nanya dari Chandra nih, Mas dengan kenaikan harga bahan sekarang apa yang mempengaruhi harga jual? Apa tetap sama gitu? Pastinya ya namanya kita UMKM ya, kita mengikuti harga-harga barang yang ada kayak gitu kan. Kalau misalkan nanti ada pelonjakan harga barang yang bahan baku kita yang sangat melonjak lumayan tinggi, ya kita harus menyesuaikan. Memang kita nggak bisa oh ya kita dengan harga yang sama tapi kita mengurangi kualitas atau kita mengurangi porsi kayak gitu ya. Nggak, lebih baik kita ikuti apa yang ada di pasar kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya bahan baku naik ya naik juga lah ya. Gitu. Iya. Nah tapi ini Mas packaging nih, kan kemarin tuh kita di awal bulan Mei itu sempat dikejutkan dengan harga plastik yang naik. Itu gimana Mas? Masnya naik juga kah harganya atau enggak? Alhamdulillah kami dari awal kami buka nggak pernah naik sampai sekarang belum pernah naik. Walaupun sudah packaging naik 40% loh kemarin. Iya, plastik 40%. Kami nggak pernah naik sih alhamdulillah. Jadi belum dinaikin sampai sekarang nih? Iya. Nggak ada rencana naikin? Mungkin kalau ada kejutan-kejutan lain dari pemerintah lah pemerintah ya mungkin kita menyesuaikan lah. Kita nggak mungkin bisa ngepres budget gitu. Ngepres budget karena ini kita harganya juga udah ngepres kan, namanya UMKM itu kan pasti kita pasar kita juga enggak yang orang menengah ke atas kan, pasti yang lebih merakyat lah kayak gitu ya. Yang ya bisa dibeli sama semua kalangan lah ya. Ya kita menyesuaikan aja kalau harga bahan baku sembako, terutama kami kan menggunakan bahan-bahan yang sembako kayak gitu kan, kayak beras segala kayak gitu. Kalau misalkan kita naiknya drastis agak tinggi banget ya mau nggak mau, tapi kalau misalkan naiknya nggak begitu tinggi ya mungkin masih bisa lah, masih bisa disiasati ya gitu. Terus ada lagi yang nanya nih, Mak kapan rilis varian sambal mata Mas gitu? Secepatnya sih, lagi apa ya, lagi trial error lah, misalkan lagi dicoba-coba untuk sendiri kayak gitu kan. Jadi secepatnya didoakan. Iya. Ini Mas kalau mau beli nih kemana tuh ya outletnya yang ada saat ini? Saat ini kita punya 2 outlet. Ya. Pertama itu outletnya di depan SMA 10 di Jalan Sriwijaya Negara, pas di depan sekolah SMA 10 Negeri Palembang. Iya. Nah, tapi kalau di situ cuma bisa dibungkus aja. Cuma bisa dibungkus. Kalau yang di SMA 10 ya. Iya. Terus satunya lagi di Komplek Ajendam yang Sekojo itu. Di Komplek Ajendam itu ada juga, tapi kalau di situ bisa makan di tempat. Kalau yang di Ajendam bisa makan tempat. Ajendam kan yang apakah yang dekat sama gereja atau masjid? Iya benar, gereja. Ada masjid, ada gereja tuh. Dekat sama gereja, pas di tikungan gereja itu. Oh, tikung gereja. Pas banget di tikungan gereja. Itu kan deketan tuh, gereja masjid gitu. Dempet, hampir dempet sih. Iya. Gitu. Pas yang di gerejanya, pas di belakang gereja, pas di tikungan itu kan ada tikungan masjid, ada tikungan gereja yang di tikungan gerejanya. Jadi di tikungan gereja itu ya. Itu yang di Ajendam Sekojo. Sekojo berarti. Terus ada lagi Kak, oh ini cuma komen aja nih katanya. Ayamnya beneran digeprek Kak, bukan sambal oles. Terus ini mantap jadi ngiler, minimal order kalau ambil banyak berapa? Tadi 50 ya. Rossi 123 iya. Gitu. Terus kita balik lagi nih Mas ke obrolan kita tadi. Kan bahan baku tadi udah ditanyain tuh soal bahan baku, katanya kalau sekarang dari awal buka sampai sekarang belum pernah naik juga. Terus kalau pemasaran nih Mas, selain dari kalau Mas kan lokasi strategis tuh dekat sekolah, pasti orang tahu tuh, apalagi anak-anak sekolah kan pasti ada yang langganan gitu. Selain masarinnya secara langsung gitu, apakah Masnya pernah endorse selebgram gitu atau influencer gitu? Pastinya pernah.
Jadi beberapa kali pernah sih kayak kayak ada yang Vlogger food gitu. vlogger atau Heeh. kayak gitu. Jadi kita kita undang, kita untuk suruh nyobain, Mm-mm. terus review kayak gitu kan, kayak gitu sih. Terus paling ya lebih di media sosial sih, di media Mm-mm. sosial. Terus sama support-support anak SMA, misalkan ada yang biasanya ngadain bujang gadis Heeh. kayak gitu tuh, biasanya kayak gitu sih, kerjasama Kerja kerjasama. sama sama kalau misalnya mereka ada acara gitu Mas ya. Jadi Mm-mm. sponsorshipnya kan berarti Iya, kan ya. biasanya Tapi kayak Mas gitu. kalau misalnya kan yang pakai jasa influencer nih, kita anggap Mm-mm. influencernya, itu signifikan nggak sih Mas penjualannya naik kalau setelah di review sama mereka? Sebenarnya sih tergantung juga sih ya. Kalau dulu kami tuh ketika menggunakan jasa itu ketika opening. Sebenarnya dulu kami pernah buka cabang ketiga. Heeh. Cuma karena tempatnya mungkin kurang ya, bukan bukan kurang rame, sangat rame. Cuma saking ramenya macet. Jadi orang tuh males Stop gitu. stop kayak gitu, Heeh. apalagi yang pakai mobil kayak gitu susah untuk stop. Mm-mm. Jadinya akhirnya kami putusin kita tutup dulu aja, mungkin kita cari tempat lain lagi. Nah disitulah dulu kami pernah uh, untuk yang reviewer itu, Mm-mm. nah kami pernah coba undang, tapi nggak begitu itu sih, nggak begitu apa namanya, Signifikan gitu ya ya nggak begitu signifikan kayak gitu. buat penjualan. Jadi masih lebih apa lebih signifikan kalau jualan biasa aja gitu ya. Mm-mm. Terutama kayak gini sih, kalau kita kan kebanyakan jualan tuh di online ya, Mm-mm. kalau terutama di yang di outlet di Bukit itu di online ya. Mungkin kita lebih perbaiki kualitas biar nanti bintang kita di online food tuh lebih bagus dan reviewnya bagus-bagus, mungkin itu lebih trust, orang tuh lebih percaya kayak gitu sih. Kayak gitu. Oh ternyata ini bisa dipesan Di online di food, online ya, yang iya online kayak food. yang hijau sama yang oranye juga. Iya, Yang hijau food sama orange food itu iya. ya. Nah kalau di situ Mas, pernah nggak ada kan soalnya belakangan ini Mas ya Mm-mm. ada customer nakal nih Mm-mm. yang dia beli terus dia komplain terus duitnya dibalikin padahal makanan Masnya tuh nggak ada masalah. Pernah nggak dapetin kayak gitu? Eh, Kami nggak pernah dapat komplain kayak gitu, tapi Heeh. kami nggak tahu ya entah itu beneran atau enggak. Heeh. Tapi memang bener kayak tadi tuh. Karena kami merasa oh mungkin ini kelalaian kami, akhirnya kami ganti kok. Ganti. Iya, Jadi itu kepotong dong yang omsetnya tuh iya. Tapi nggak yang banyak gitu. nggak banyak, nggak, paling setahun tuh bisa cuma sekali, dan itu tuh pun bisa dihitung jari kok, Oh nggak banyak. jadi kalau kalau dari yang online gitu Heeh. masih oke lah ya. Iya, mungkin kelalaian karyawan kayak Mm-mm, itu, mungkin mm-mm. pas pas capek atau kayak gimana, Heeh, mungkin heeh. kelupaan kayak gitu Ya, kan, mungkin bisa. human error lah Nah, ngebaca human gitu error. ya. Akhirnya kami ganti, kami kasih eh biasanya kami balikin 50%. Oh 50% Iya, ya. 50% dari harga yang sudah dia Ya bayarkan. soalnya beberapa bulan kebelakangan ini banyak utas yang apa dia tuh nunjukin gimana cara makan gratis dari online food gitu ya. Karena dia makanannya benar lengkap, Iya. tapi dia komplain tetap gitu. Terus Oh, dia ajuin banding ke aplikasi buat dibalikin duitnya gitu. iya. Kalau gitu belum pernah Belum ya, belum belum sih, pernah belum ya, sih. belum pernah. Itu apa sih, nipu ya termasuk Iya. hitungannya. Kadang dulu tuh pernah tuh sekali tuh. Heeh. Tapi kami datengin langsung tuh, kami kami gantiannya tuh kami langsung Oh anterin. antar, heeh, Kebetulan kan tempatnya deket tuh. heeh. Orangnya komplain kayak gitu kan. Ya untung mungkin bener kayak gitu. Enggak orang berniat nipu, tapi memang bener-bener komplain. Akhirnya kami Komplain. anterin kayak gitu sih. Kalau untuk kejadian yang Kayak yang di orang utas tuh, heeh. tuh ya amit-amit lah, Ya, jangan amit-amit. sampai. Ya karena kan ya sekarang lagi itu loh, Oh, lagi bukan tren ya, maksudnya kayak dia dengan bangganya iya. menceritakan kejahatannya gitu. Iya. Gitu. Malah ngasih tutorial. Tutorial makan gratis katanya, tutorial makan gratis melalui online food. Jahat, jangan gitu. Nah, terus ini ya apalagi nih ya? Kalau misalnya nih Mas ya, kalau buat modal awal ini berapa sih Mas? Kalau dari awal kemarin tuh pas usaha gitu. Karena kami dulu kan waktu buat usaha ini kan kami baru-baru nikah kan, baru-baru nikah, baru punya anak satu kayak gitu kan. Jadi kami membangunnya tuh bertahap, nggak Oh. langsung blek berapa juta atau berapa puluh juta kayak itu. Jadi kami bertahap karena ini usaha yang
cukup besar menurut kami, yang modalnya agak banyak, ya memang kami menguras semua tabungan kami kayak gitu. Kebetulan itu juga pas pandemi kan, pas ya after pas pandemi lah, tapi masih lah kita masih suruh pakai masker 2021 tuh. Nah, untuk modal itu ya kami bertahap sih, bertahap, nggak bisa kayak Tiba-tiba gede langsung. gitu langsung ya. Iya, dan memang beberapa kali mungkin ada customer yang oh ini ngerasa enak dan dia tuh pengen apa ya, pengen Mas kenapa nggak di-franchise-in aja kayak gitu. Nah, Iya. aku mau dong kayak gitu. Nah, Heeh. pernah ada yang tawaran kayak gitu tapi enggak, aku belum berani untuk kayak gitu karena Kenapa? karena sistem di kami pun kami sadar sistem kami itu masih berantakan kayak gitu kan, belum bagus banget kayak gitu. Karena kalau kami terlalu berani kayak gitu, bahkan itu nanti bakal bisa jadi yang menjatuhkan brand kami sendiri Jadi kayak gitu. bumerang ya. Iya. Karena Mas Hari juga sendiri ngerasa sistemnya masih belum oke nih kalau untuk dibawa ke ranah yang lebih profesional Iya, gitu. benar. Jadi kalau misalnya selama udah 5 tahun ini Mas, apa sih yang pelajaran yang Mas Hari dapat selama menjalankan usaha ini? Kalau pelajarannya sih ya eh ya kita walaupun keterbatasan nih, kita misalkan pengen mau buka usaha nih, mau buka usaha dengan keterbatasan yang ada, usahakan ya kita terjun dulu aja lah. Kayak waktu kami pertama kali tuh ya kami bahkan itu pertama kali tuh kami nggak tahu mau usaha apa. Kami tuh sudah nyewa tempatnya nih. Sudah nyewa tempatnya nih karena kami kan dulu kan sering tuh lewat depan SMA 10 tuh. Nah, ada tempat kecil tapi kami pikir oh ini pasarnya ada nih anak SMA nih. Nah, tapi kami belum tahu Mau jual apa? mau jual apa, belum tahu, Masih bingung. masih bingung. Akhirnya ya sudah, yang penting DP aja lah. DP akhirnya sudah di DP kan, yang penting kita cep dulu lah itu tempatnya, Ngamanin lokasi. ngamanin lokasi dulu. Habis itu ya itu kita jualan kentang itu, akhirnya kentang itu agak sepi peminat, kurang. Akhirnya kita pindah ke ayam geprek, dan ayam geprek juga nggak langsung booming kayak gitu, nggak langsung banyak orderan kayak gitu. Itu dulu kan pertama juga kami sendiri yang jaga kayak gitu kan, kami sendiri yang jaga, bahkan sehari tuh pernah kami tuh goreng tuh cuma 20 potong ayam pertama 20 potong ayam, dan itu kadang masih utuh sampai dari pagi sampai sore itu masih utuh kayak gitu. Jadi ya kalau kita misalkan apapun misalkan kita masih bekerja, ya saran saya sih kalau teman-teman yang misalkan masih bekerja gitu, jangan buru-buru lah cabut dari tempat kerjaannya, misalkan bosan atau ada masalah di kerjaannya. Nggak apa-apa, nabung aja terus nyambi gitu. Nah, jangan konyol kita cabut dari kerjaan kita oh aku pengen usaha dengan semangatnya kayak gitu, dengan ya sekarang kan banyak kan motivator lebih baik usaha aja dah kayak gitu dah, kita tidak tertekan atau apa. Ya kita jangan konyol kalau kita misalkan kita memang sudah punya modal, karena untuk usaha kayak gini nih yang susah tuh mempertahankannya. Untuk mempertahankannya itu yang susah, walaupun kita punya modal besar ya mempertahankannya itu yang susah kayak gitu. Ya banyak kan sudah contohnya, misalkan usaha-usaha yang besar tuh ternyata memang bukan cukup, nggak cukup dengan modal besar tuh nggak cukup. Dengan modal besar dan semangat aja tuh kurang ya, karena kurang. emang pasar tuh fluktuatif kan. Iya, karena brand-brand yang besar juga, terutama aku menyoroti di ayam geprek ya. Ayam geprek ya, karena memang sebelumnya kami terjun di jualan ayam geprek ini, kami memang sudah nyobain dulu lah, keliling dulu lah. Bahkan kenapa kami milih bungkus aja kayak itu, nggak makan di tempat waktu di outlet pertama kami tuh, karena kami keliling dulu tuh di brand-brand besar itu, kayak yang brand-brand yang punya artis tuh kan ada kan, yang geprek punya artis itu kan. Nah ternyata dia nyewa ruko itu kayak sayang banget, jarang orang di situ, malah dijadikan tempat nongkrong untuk driver ojol kayak gitu. Jadi mereka banyak online kayak gitu. Jadi daripada kita mubazir nyewa ruko besar, lebih baik kita ya sudah kita
ngelayanin bungkus aja Iya, kayak gitu. kecil dulu yang penting trafficnya lancar Iya, kayak gitu. gitu. Jadi bisa ngepres juga budget tadi kan, Heeh. budget pengeluaran untuk operasional. Jadi untuk pesan aku untuk teman-teman yang mau mulai usaha, Iya. ya mulai aja dulu, nggak apa-apa. Dari situlah kita tahu trial errornya gimana dan kelemahan kita gimana. Di situ kita tahu susahnya gimana nih usaha nih, karena ya itulah bertahannya itu yang susah, susah. itu bertahannya itu. Jadi yang bertahannya itu yang susah dibanding baru mau mulai gitu. Kalau mulai kita kayak semua orang bisa mulai dulu, Iya. tapi mempertahankannya itu yang cukup Yang penting mental deh. mentalnya. Selama itu masih ada yang beli dan masuk akal, nggak terlalu kita tombok banget, ya udah tahanin dulu. Tahanin dulu Nanti ada tahapnya kalau kita tuh bakal orang tuh bakal balik lagi kayak gitu. Karena kami dulu hampir sekitar 6 bulan lah. Itu sepi. Iya, lumayan Orang sepi. belum kenal mungkin. Iya, Tapi kalau udah kenal mungkin ya balik lagi. Iya, makanya gitu. Kita tinggal kita mempertahankan kualitasnya aja gimana kayak gitu sih. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas ya. Apa target atau rencana untuk ayam geprek Mas Hari nih ke depannya nih? Tentunya targetnya ya nambah lebih nambah inovasi lah, varian. Terus insya Allah kalau misalkan dikasih rezeki kita bakal buka outlet di beberapa tempat, terutama di Palembang dulu lah, kayak gitu, di beberapa daerah kayak gitu, biar bisa teman-teman tuh nggak jauh-jauh kayak gitu. Nah misalnya pengen yang tahu nih ayam geprek tapi aduh jauh mau online food, Mahal ongkir. mahal ongkir, adanya cuma di Ilir, di Ulu nggak ada nih. Nah mungkin buka cabang di tempat yang lain kayak gitu sih. Itu kita doakan nih semoga Iya, rencananya lancar luncur. Iya. Semoga targetnya apapun yang direncanain itu dimudahkan sama Allah ya, sama Tuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi ini kita udah di pukul 11:57, berarti 3 menit lagi nih ya. Nggak terasa kan perbincangan kita di teras UMKM lokal kita nih sudah berada di penghujung acara nih. Makasih nih buat Mas Hari yang Sama-sama Mbak Yohan. yang udah dateng ya ke studio kita ya, terus bagiin cerita, bagiin pengalaman juga nih, terus tantangan juga dalam ngebangun dan ngembangin usaha kuliner ini. Dari perbincangan hari ini kita tuh belajar bahwa membangun usaha tuh tidak hanya soal menjual produk tapi juga tentang konsistensi ya, konsistensi. inovasi dan pelayanan serta semangat untuk terus berkembang menghadapi berbagai tantangan. Semoga kisah yang telah dibagiin Mas Hari ini dapat jadi motivasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang mungkin baru mulai, baru berpikir mau buat usaha baru dulu nih ya gitu. Saya Yohan pamit untuk diri, terima kasih atas kebersamaan Dodolor dalam program Teras UMKM Lokal Kita. Tetap dengarkan Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.